Mari kita lihat perbedaan antara pria tangguh Inggris dan Amerika. Ketika saya bangun di pagi hari, yang satu masih sendiri dan yang lainnya ditemani oleh seorang wanita. Johnson mengocok 7 atau 8 telur mentah. Jason mengatur telur dadar mentega dengan santai. Johnson membawakan 2 sendok bubuk protein untuk pencuci mulut. Jason baru saja menyelesaikan sarapan ala Inggris yang lezat. Johnson sedang bepergian, dan sebuah truk pickup telah selesai. Jason mengendarai Aston Martin Standard 007. Setengah jam kemudian, Johnson sudah berkeringat deras saat mengangkat besi. Sementara Jason masih membuat kopi dan duduk bersantai. Tetapi saat ini keduanya menerima telepon pada saat yang sama, dan misi yang sama. Untuk menemukan wanita bernama Hadi, dan agen teratas mendapatkan senjata virus City Unit 7. Dalam proses menelan virus sendirian, dia membunuh semua agen lain di tim yang sama. Sekarang dia ingin mereka bekerja sama untuk menemukannya. Keduanya bertengkar untuk waktu yang lama, dan mereka putuskan Johnson memimpin dalam menemukan Hadi. Dia terlebih dahulu memukul mundur Johnson, tetapi bagaimanapun, kekuatannya terlalu besar. Pada hari itu, dia dan anggota timnya bertugas untuk mengambil virus dari para teroris. Segera anggota tim mengurus mereka semua. Pada saat ini, muncul bayangan hitam, yang merupakan prajurit Gen Dahei dari perusahaan virus. Segera semua anggota tim dipukuli habis-habisan. Mencari gigi, dan itu telah dimodifikasi secara genetik. Hitam besar tidak terkalahkan. Hadi terus-menerus menembak tetapi tidak mempan. Dalam keputusasaan, Hadi langsung menekan tombol virus ke tubuhnya dan kabur dengan cepat. Sedangkan Dahei merancang untuk menjebak Hadi yang bukan itu. Tevarius Hadi mengatakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan virusnya, Anda harus menemukan cara untuk mengeluarkannya untuk saya. Kemudian ledakan langsung di luar jendela membuat semua orang terbang terlebih dahulu. Sejumlah besar tentara genetik turun dari langit, menembak dengan gila-gilaan ke markas CIA, dan membawa Hadi pergi di depan kedua protagonis. Mereka langsung melompat ke bawah dengan bantuan tali. 2 atau 3 saling mengedipkan mata dan bergegas keluar untuk membunuh beberapa pejuang genetik. Tapi bagaimana cara mengejar pada ketinggian dan sudut ini? Johnson menyarankan untuk melompat bersama. Lalu dia melompat turun dengan satu tangan melingkari tali. Jason menoleh dan menghancurkan lift dan langsung jatuh. Melihat dia tidak bisa mengejar Johnson, dia langsung melompat dan melemparkan dirinya ke atas prajurit genetik. Membunuh satu, dan terus melompat. Saat ini, Hadi membuka kunci di tubuh Dahei, dan keduanya langsung jatuh. Melihat hal tersebut, Johnson melompat dan jatuh menimpa Dahei lagi. Saat ini Jason baru saja keluar dari lift dan membunuh beberapa gen. Untuk sementara menghindari senjata, dan dengan cepat menghilangkan beberapa aktor tambahan. Sekarang hanya petarung genetik batu hitam besar yang memiliki sistem pertarungan super. Tinju Johnson seperti gerakan lambat di matanya, dan tembakan senapan mesin tidak berguna baginya. Johnson melemparkan bahan peledak dan membalikkan sebuah mobil. Hanya untuk menghentikan Dahei sebentar, dan mereka bergegas pergi. Jika mobil Anda bukan McLaren, jangan coba-coba aksi seperti ini. Jika Anda mengendarai sepeda motor biasa, jangan coba-coba. Tepat pada waktunya, pengendara sepeda motor itu benar-benar masuk. Karena dia bukan manusia, dia adalah tentara yang dimodifikasi secara genetik. Pada saat ini, mereka membuat belokan besar di bawah mobil. Mereka membalikkan sepeda motor yang mengikutinya secara langsung. Dan berhasil lolos. Hanya Dr. Lee yang bisa menghilangkan virus Hadi, dan Dr. Lee segera ditangkap. Dr. Lee melihat tangan Hadi dan berkata bahwa benda ini harus dikeluarkan dalam waktu 48 jam. Jika tidak, dia tidak akan mati sendirian. Sekarang untuk mengeluarkan virusnya hanya ada 2 cara. Satu membakar orang menjadi abu, dan yang lainnya meninggalkan mereka di pangkalan militer rahasia. Artinya, kedua orang ini belum pernah melihat adegan apapun sebelumnya. Jadi mereka datang ke Moskow, menemui teman baik Jason, Xiao Mei. Kemudian mereka menyusun rencana yang cermat. Karena Xiao Mei sangat glamor sehingga dia mengirimnya ke Dahei. Dahei tidak ragu, mengira ada kue yang jatuh dari langit.
Dengan cara ini, Hadi berhasil dibawa ke pangkalan militer rahasia. Di sisi lain, keduanya terjun payung dari langit dan mendarat di atas pangkalan. Cerobong asap besar membuka parasut, berhasil menyelinap masuk untuk menanam bom waktu. Lalu masuk dengan percaya diri, dan kemudian tidak ada lagi. Ketika mereka membuka pintu, puluhan senjata sudah menunggu mereka. Menusuk sarang lebah, dan keduanya harus duduk dengan patuh. Di sini Dr. Lee telah ditangkap dan bertanggung jawab untuk mengekstraksi virus. Tetapi ketika dia menoleh, Hadi sudah melakukannya. Beberapa penjaga di sekitar mengeluarkan peralatan ekstraksi. Berpakaian tersembunyi, dan berbaur dengan kerumunan. Ini adalah dua tubuh yang diikat ke kursi listrik dan disiksa secara gila-gilaan. Lalu tembakan pertama Hadi ditujukan ke kepala Dahei. Siapa tahu pistol tidak bisa dibuka tanpa membuka kuncinya. Beruntung Dr. Lee muncul tepat waktu dengan pistol api. Langsung meledakkan Dahei ke udara. Segera melepaskan diri dari rantai itu. Hal berikutnya adalah mereka berdua bertarung dengan semua pasukan. Dr. Lee terus menyemburkan api, dan senapan mesin Hadi ditembakkan. Mereka dengan cepat dipukul mundur. Hadi dan Jason melarikan diri dengan mengendarai jeep, dan Johnson mengendarai sebuah truk besar. Dr. Lee itu sengsara, dan meninggal dengan percobaannya. Ketika waktu bom tiba, seluruh pangkalan meledak berkeping-keping. Dahei terus mengejar dan menyebar banyak drone. Mobil itu dengan cepat dikepung oleh tentara yang mengejar. Dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa, dia mengendarai mobil keluar dari atap dan tembok. Metode Johnson jauh lebih sederhana dan lebih kasar, hanya menabrak semua jalan. Jason, yang sudah mengemudi ke lantai 2, sedang diawasi oleh drone. Dia menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan mobil, berbalik di udara dan menembak untuk menyingkirkan drone. Tetapi jiwa Dahei bertahan, dan dia tidak bisa disingkirkan. Mengejarnya sampai ke truk, mereka masih bukan tandingan Dahei. Untungnya, penulis skenario menulis bahwa sebuah bangunan pabrik runtuh dan mengubur Dahei. Pria yang berteriak ini bukan manusia biasa, melainkan manusia super kuat. Dan keabadian, orang yang dia hadapi adalah putranya Dashi Johnson. Untuk mengenang Bo Eun-chae. Benar saja, setiap ibu menganggap bayinya terlalu kurus. Di bawah organisasi Ibu Johnson, semua pria dalam keluarga Johnson dimobilisasi untuk mempersiapkan pertempuran. Akibatnya, gudang senjata dibuka, dan hanya tersisa pisau, senjata, dan tongkat. Sekelompok orang harus menggunakan metode primitif untuk memasang berbagai jebakan. Untungnya, Hadi menginvasi sistem senjata para pejuang genetika, yang dapat memutus kekuatan senjata mereka selama 6 menit. Pada akhirnya, sejumlah besar pejuang genetika tiba dengan perkasa. Setelah mengulangi slogan leluhur, Dahei mengira mereka gila dan diperintahkan untuk menembak. Tetapi ternyata senjatanya tidak berfungsi, lalu Johnson menyerang. Sederetan kendaraan diledakkan, Jason mengemudikan dan membakar rumput di sekitarnya. Orang-orang kuat itu bergegas dan memulai pertarungan dengan tangan kosong. Sekelompok orang bertarung dari malam hari, dan terlihat bahwa hanya Dahei yang bersenjata super di sisi berlawanan. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Dahei ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Segera bala bantuan datang, dan gudang besar suku itu diledakkan. Hadi yang sedang mengekstraksi virus, ditangkap dan dibawa dengan helikopter. Jason segera mengejar. Rantai dipasang, dan helikopter diikat seperti ini. Johnson mencoba menarik pesawat ke bawah dengan tangan kosong. Tetapi mobil itu terangkat ke udara, dan kemudian saudara laki-laki Johnson muncul di depannya. Kemudian beberapa orang memulai perangkat modifikasi satu demi satu. Drum minyak meledak satu demi satu, dan mobil-mobil di belakang diledakkan lagi. Melihat kunci besinya akan habis, Johnson datang untuk mengambil pesawat dengan tangan kosong, dan helikopter itu jatuh tak terkendali. Johnson dan Jason diseret bersama dengan helikopter saat mereka jatuh ke jurang. Pertempuran terakhir yang menentukan antara dua pria tangguh dan pejuang genetik datang. Pada awalnya pukulan keduanya masih lambat di sisi Dahei. Namun tak lama kemudian mereka dirobohkan satu persatu. Selanjutnya mereka berdua menyerang bersama.
Kali ini Dahei menerima pukulan, dan keduanya menemukan bahwa kecepatan reaksinya hanya dapat menampung satu orang pada satu waktu. Jadi mereka bekerja sama dengan satu orang untuk mendapatkan pukulan terlebih dahulu, dan yang lainnya untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan kerja sama tersebut, Dahei mulai dipukuli tanpa henti. Akhirnya keduanya bekerja sama dengan terampil, meluncurkan pukulan gabungan secara bergantian. Dahei hanya menyayangkan memori komputernya tidak cukup besar, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia dipukuli. Saat ini, Hadi telah selesai mengekstraksi virus, dan beberapa orang mengadili dia dengan senjata. Namun saat ini, Dahei tiba-tiba memutus aliran listrik. Ternyata organisasinya telah meninggalkannya. Keadilan ditegakkan, dan semua orang jahat kehilangan nyawanya. Mereka dipersatukan kembali dan film tersebut berakhir dengan sukses.